Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fania Haryani dengan NIM 922021058. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal yang ada di layar berikut ini. Jadi ada batang dengan beban terpusat, dengan beban merata, dan juga beban segitiga dengan panjang 30 meter. Di sini kita akan menganalisis batang ini menggunakan aplikasi SAP 2000 dengan tahapan-tahapan pekerjaannya. Lalu kita dapat sehingga kita dapat mengetahui besaran reaksi peletakannya, besaran diagram bintangnya, dan juga besaran diagram momennya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke materinya. Kita buka dulu SAP 2000-nya. Lalu kita klik new model. Di sini saya pakai satuannya ton mc dan kita pakai metode grid only. Di sini number of grid lines-nya, x direction-nya yaitu ada 2, 1, 2. Jadi kita masukkan di sini, kita klik 2. Ini y-nya 1, z-nya 1. Grade spacing-nya ini jaraknya. Jarak batangnya itu berapa? Di sini jarak batangnya 30 meter. Jadi kita isi di sini 30 meter, y-nya 1 dan z-nya 1. Lalu bisa kita klik OK. Dan kita ubah tampilannya menjadi tampilan XZ. Dan kita gambar batangnya menggunakan tool yaitu draw frame. Dari ujung sini, dari ujung A atau titik A sampai ke titik B. Teman-teman di sini bisa lihat grid point L-nya udah 30, yang artinya batangnya ini panjangnya 30 meter. Lalu kita bisa klik escape dan kita masukkan tumpuannya. Kita klik dulu ujungnya, lalu kita klik assign, join, restraints, dan di sini kita pakai tumpuan sendi. Dan pada tumpuan di bagian kanan itu kita pakai tumpuan roll. Caranya sama, assign, join, restraints, dan di sini roll. Lalu kita masukkan beban terpusatnya di ujung terlebih dahulu ya, teman-teman, biar lebih mudah. Di sini ada beban terpusat di ujung, dia sama arahnya dengan sumbu X. Di sini kita klik dulu X, kita klik dulu sampai dia bentuk X, bentuk silang, lalu assign, join load, forces. Di sini optionnya jangan lupa add to, karena dia sejajar dengan sumbu X, jadi kita masukkan besaran pembebanannya itu di force global X, yaitu 1 tadi, ditambah dengan NIM, yaitu NIM saya sendiri, 58, lalu kita klik enter. Lalu kita klik OK. Dan pada ujung kanan di sini ada juga beban terpusat di ujung yang berlawanan dengan sumbu Z atau arahnya itu gravitasi ya. Kita klik dulu ujungnya, assign, join loads, forces. Di sini force global X-nya ini jadi 0 ya. Opsinya jangan lupa dipilih yang add to. Terus di sini karena nggak ada yang gravitasi, di sini kita pakai yang force global Z. Tapi karena saya bilang dia berlawanan dengan sumbu Z yang ke atas, ya, sedangkan bebannya itu dia ke bawah. Jadi kita kasih minus. Ya. Ini besarannya 7 ditambah NIM. 7 ditambah dengan NIM, yaitu 58, NIM saya. Minus, berarti minus 65. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita bakal masukin beban terpusat di batangnya sini ya. Kita klik dulu batangnya, kita cross atau kita block, lalu assign frame loads point. Habis itu optionnya jangan lupa add to, dan kita pilih sini absolute biar mudah. Di jarak kedua 2 meter, di sini ada beban terpusat yang besarnya 10 ton ditambah 58. Jadi distance-nya 2, load-nya tadi 10 ditambah 58. 65. Terus di sini
Saya sekalian mau masukin besaran beban yang di sini juga ya, beban terpusat di bagian sini. Di sini di jarak 12 ada beban terpusat lagi yang besarannya juga sama. Jadi kita bisa klik di sini di stance-nya 1268. Lalu pada bagian sini itu di jarak ke-19 dia ada beban lagi, beban terpusat yang jarak yang besarannya 8 ditambah dengan 58. Jadi di jarak 19 ini ada beban terpusat ya, beban terpusat besarannya 8 ditambah dengan 58. Dan di sini ada juga beban terpusatnya, dia sejajar dengan sumbu Z ya. Besarannya 3 tambah jaraknya di sini 27 ya teman-teman. 2 ditambah 10 ditambah 7 tambah 8. Jadi 27. Jarak ke 27 pada beban terpusat itu 3 ditambah dengan 58. Oke, directionnya ini kita pakai gravity karena mayoritas arah bebannya itu dia ke bawah ya, berlawan dengan sumbu Z. Nah, tapi pengecualian untuk beban terpusat di bagian sini. Dia sama arahnya dengan sumbu Z atau dia berlawanan dengan direction yang kita pakai gravity ini. Jadi dia minus. Kita kasih minus depannya. Lalu kita bisa klik OK. Nih, sudah sama dengan beban terpusat yang ada pada soal. Lalu kita sekarang masuk ke beban segitiga dan beban meratanya ini, yang warna biru ini. Kita klik dulu kita klik dulu batangnya, lalu assign, frame loads, distribute. Di sini kita pakai yang absolute. Optionsnya jangan lupa kita klik yang add to. Distance-nya mulai dari 0 ya. Mulai dari 0 ke 2. Di sini bebannya 12 ditambah nim. Kedua, bebannya tadi 12 ditambah dengan nim 58. Lalu dari 12 ini dari 2 ini sampai ke sini nih bebannya nih. Ke 12, jarak 12. Dia sama besarannya. Jadi sekalian aja sampai 12 itu bebannya 70. Lalu kita bisa klik OK. Jadi bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak trapesium. Lalu kita beri beban merata bagian sini ya. Beban merata bagian sini kita klik dulu batangnya, assign, frame load, distribute. Lalu di sini kita pakai absolute. Di sini teman-teman jangan lupa optionnya 0, optionnya jadi add to. Lalu di sini kita ganti jadi 0 dulu. Kita jadi 0. Distance-nya itu tadi dari jarak ke 12 sampai jarak ke 27 itu ada beban merata sebesar 8 ton ditambah dengan nim. Jadi tadi jaraknya 12, dari jarak 12 sampai ke jarak 27 itu ada beban merata besarnya 8 ditambah nim. Ditambah nim 58, 66. Di sini juga 66 otomatis. Lalu kita klik OK. Ini udah masuk nih. Dan maaf, yang terakhir di sini nih. Kita masukin beban segitiganya yang ini. Besarannya 11 ton ditambah dengan nim. Kita klik batangnya, assign, frame loads, distribute. Ini dari jarak ke 27 sampai ke 30. Tadi besarannya itu 11 ya. 11 ditambah dengan nim 58. 69. Nah, pada bagian ujung ini
dia beban segitiga. Di bagian ujungnya ini 0 ya, kita isi 0. Lalu optionsnya jangan lupa kita klik add to. Nah, udah jadi nih beban merata. Beban segitiga dan beban meratanya udah sama nih sama yang digambar. Dan beban terpusatnya tuh juga kita udah masukin. Udah sama seperti yang pada gambar. Nah, sekarang ini kita bisa run. Kita klik run analysis atau kita bisa pencet F5 ya. Untuk bagian modelnya kita do not run keys. Lalu kita bisa klik run now. Kita tunggu dulu. Lalu kita bisa kasih namanya file kita. Lalu kita bisa save. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih deformasi dari batang yang kita gambar tadi. Kita ubah dulu tampilannya jadi XZ ya, kayak gini tampilannya. Tadi di soal mau diketahui hasil reaksi perletakannya itu berapa. Kita bisa klik ini ya, show forces-nya ini, baru kita klik yang joins, lalu kita klik OK. Nih, jadi diketahui nih reaksi peletakannya itu, besaran reaksi peletakannya itu segini. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, untuk reaksi peletakannya udah. Sekarang nomor 2 yaitu mau diketahui hasil dari shear 22 atau bidang lintangnya itu berapa. Kita bisa klik sini show, atau teman-teman bisa klik di sini display show forces-nya ini. Display show forces-nya ini frame cable shear 22. Nah, kita options ini kita pakai yang show values on diagram biar kelihatan besarannya itu berapa sih, angkanya berapa. Nah, nih, adapun hasil dari shear 22 atau bidang lintang dari pembebanan yang dari batang dengan pembebanan yang udah kita gambar itu kayak gini, teman-teman. Udah nomor 2, dan yang terakhir yaitu mau diketahui hasilnya momen 33 atau bidang momennya itu seperti apa. Kita bisa klik lagi di sini frame cable momennya, kita klik aja momen 33. Optionnya udah show values on diagram, baru kita klik OK. Di sini kita bisa tahu momen maksimumnya itu berapa sih. Terus teman-teman juga bisa tahu momen maksimum di setiap meternya itu dengan cara klik kanan. Nah, lalu di sini locationnya, misalnya teman-teman mau ketahui besaran momen di 10 meter itu berapa sih. Nah, ini diketahui nih besarannya. Oh, ternyata besarannya itu 7.405 ton M. Reaksi peletakannya udah, shear dua-duanya juga udah, momennya juga udah. Jadi seperti itu teman-teman cara kita menyelesaikan soal nomor 1 seperti pada soal ini.